Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Adik-adik kelas Tunas Remaja, minggu ini kita belajar tentang satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu jangan menyerah. Kita belajar dari kisah 12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan kita baca bersama-sama di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Haran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Puji nama Tuhan. Satu hal yang bisa kita pelajari dari Kaleb dan Yosua dibandingkan dengan ke-10 pengintai yang sebelumnya adalah sikap tidak pernah menyerah yang ada pada diri Kaleb dan juga Yosua. Dari ke-12 orang yang diminta untuk mengintai, pendapat mereka berbeda. 10 orang yang sebelumnya berkata bahwa bangsa yang sudah diintai itu bangsa yang kuat. Kita nggak akan mungkin bisa mengalahkan gitu. Dikatakan bahwa di sana bangsanya besar-besar gitu, lebih besar dari keadaan mereka pada saat itu. Tapi yang dilakukan oleh Kaleb adalah Kaleb menenteramkan bangsa itu karena pastinya mereka panik ya dengan kabar yang dibawa oleh ke-10 pengintai. Kaleb menenteramkan bangsa itu dan berkata bahwa mereka akan tetap masuk dalam tanah tersebut dan mereka pasti akan mengalahkannya. Nah, inilah teladan yang bisa kita pelajari dari Kaleb dan juga Joshua, bahwa mereka tidak menyerah dengan tantangan yang ada di hadapan mereka. Justru mereka dengan percaya diri berkata bahwa mereka bisa mengalahkannya. Ini yang harus kita punyai, anak-anak Tuhan. Terlebih kita sudah terima janji kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa Tuhan itu pasti menyertai kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyerah atau berhenti sebelum kita mendapatkan sesuatu atau sebelum kita meraih sesuatu. Sebagai seorang pelajar, mungkin ada banyak tantangan yang kita hadapi hari-hari ini dengan metode pembelajaran yang baru. Satu hal yang mau atau rindu kakak sampaikan adalah jangan menyerah. Dengan keadaan, dengan kesulitan yang saat ini dihadapi, tetaplah mau belajar, tetaplah mau berjuang untuk mencapai hasil yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Firman Tuhan katakan pagi hari ini bahwa kita bisa belajar, kita bisa meneladani sifat dari Kaleb dan Joshua yang tidak menyerah dengan tantangan yang ada di depan. Apa tantangan adik-adik pagi hari ini? Hari-hari ini apa yang menjadi tantangan kalian semuanya? Mari punya tekad untuk tidak menyerah. Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, juga seorang pribadi yang tidak pernah menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap hidup kita untuk terus membentuk kita. Sampai hari ini, tangan Tuhan terus bekerja untuk menjadikan kita itu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan tantangan yang ada di hadapan kita hari-hari ini, tapi tetap percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi doa dan pengharapan, serahkan kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti sebelum
kita mencoba, ya. Satu hal, jangan pernah takut untuk mencoba, bahwa kita punya kesempatan ketika Tuhan kasih kita kesempatan untuk berbuah lebih banyak lagi, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Jangan takut untuk mencoba. Jangan menyerah dengan apa yang ada di hadapan kita yang mungkin sangat susah gitu. Tapi coba dulu bersama dengan Tuhan. Dan pastinya kita awali dengan doa bahwa kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pribadi-pribadi yang tidak pernah menyerah sampai akhir hidup kita. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.